Hanya Nabi Musa di Quran surat Al-A'raf ayat 143, ketika beliau merasakan iman yang sebenarnya pertama kali. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Bergetar Musa itu karena iman itu ada awalnya, ada rasanya. Kalian kapan memulai iman? Belum bukan? Baru mengaku-ngaku dari kecil. Karena disuruh ngaku sama orang tua. Itu aja. Tapi awalnya belum. Nabi Musa juga mengawali iman di usia yang sudah sangat sepuh. Dan beliau melakukan pencarian yang sangat luar biasa. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Baca nanti ayatnya. Kalau saya bahas nggak cukup waktu. Nabi Ibrahim juga sama, melakukan pencarian. Waktu beliau bertemu dengan bintang, beliau cuma mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Waktu bertemu dengan bulan, kata-katanya tidak begitu lagi. Apa yang dikatakan Ibrahim? Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Tapi terus melakukan pencarian, akhirnya ketemulah matahari. Dan saat bertemu matahari beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak musyrik lagi. Bintang, bulan, matahari, jelas bukan bintang, bulan, matahari yang itu mati leleutik geus katingalieun ku Nabi Ibrahim. Ya, cari bintang, bulan dan matahari di langit yang terdekat. Di langit yang terdekat. Maka di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari yang harus kamu tahu. Satu matahari jasmani, ti leutik geus ningali. Unggal poe maraneh moyan. Tapi satu lagi matahari rohani ada di sini. Itu yang dibutuhkan untuk proses fotosintesa rohani. Temukan itu. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Enggak akan gelap. Terang benerang. Maka di Quran tubuh kita ini digambarkan sebagai pohon zaitun. Zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon zaitun ini bukan dari timur, bukan dari barat. Gak dari mana-mana, dari sini. Ternyata di pohon zaitun ini ada apa? Ada lampu, ada minyak yang bercahaya walaupun tidak disentuh api. Di Quran dikatakan walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasa. Di pohon zaitun ini ada minyak yang bisa bercahaya walaupun tidak disentuh api. Temukan itu. Kapan? Sekarang, di sini, saat ini. Apa yang kalian lakukan? Cari minyak zaitun. Karena di Quran ada kata-kata pohon zaitun, lalu kita cari pohon yang ada minyaknya. Karena pohon itu mengeluarkan minyak, disebut aja pohon zaitun. Jadi lebih duluan ini di Quran kata-kata zaitun. Yang di Quran pohon zaitun itu bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Zaitun natil la syarqiyah wala gharbiyah. Sedangkan pohon zaitun yang kita punya, yang ditanam oleh kita, bisa dari timur, bisa dari barat, bisa dari utara, bisa dari selatan. Betul? Cuman karena ada minyaknya disebut pohon zaitun. Oh, kalau kalian sudah pakai minyak zaitun, rasanya sudah top deh jadi orang kaya. Hidupnya sehat. Gitu? Padahal minyak yang dimaksud di Quran yang bisa menyehatkan kita, itu bukan minyak itu. Minyak yang bercahaya walaupun tidak disentuh api. Walau lam tamsashun nar. Walaupun tidak sentuh api dia sudah bercahaya. Temukan itu dalam dirimu.
Cari guru yang bisa menunjukkan itu. Kalau tidak bisa menunjukkan, bukan guru. Kalau cuman ngomong agama cuman hafalan, itu adalah kebodohan. Karena agama itu harus ada buktinya, harus nyata. Para nabi dan para rasul tidak mengajarkan agama cek jeung cenah. Semua dibuktikannya. Dan ada rasanya. Tidak mungkin sekelas Sayyidina Umar begitu masuk Islam tiba-tiba bergetar setelah mengalami syahadat. Bukan membaca syahadat, mengalami syahadat. Kalau cuma membaca tidak mungkin bergetar. Betul? Kalian saya suruh baca, coba baca. Ikuti saya. Kopi ini rasanya enak. Coba. Ada getarannya? Coba minum kopi. Mau saya bimbing minum kopinya kayak tadi? Mau? Kopi ini rasanya enak. Cukup? Buat apa ngomong gitu? Kopi ini rasanya enak, kopi ini rasanya enak. Minum kopinya kapan? Kalau cuma bilang kopi ini rasanya enak, kita tidak mendapatkan rasa. Tapi kalau minum kopi, gak ada kata-katanya, dapat rasanya. Pilih mana? Minum kopi dong. Kalian lebih suka ngomong kopi rasanya enak, atau baca buku tentang kopi. Dan puas ketika membaca itu, luar biasa. Jadi kesimpulan dari ayat ini, siapa orang bodoh? Yang tidak mau menerima amanah. Satu. Yang kedua, dia terima amanah tapi dia sia-siakan, bodoh juga. Bahkan dikatakan bodoh sekaligus zolim. Tahu artinya zolim? Zolim itu bahasa Arab, artinya gelap. Makanya hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Zulum, zolim itu gelap. Kita kan kadang-kadang saya dizolimi. Tar dulu, sama siapa? Sama pasangan hidup saya. Loh, bisa gitu dia menggelapkan kamu? Yang bisa menggelapkan kamu ya kamu sendiri, yang punya lampunya kamu. Paham? Jadi makanya di Quran dikatakan zolimun linapsih. Itu namanya menggelapkan diri sendiri. Orang lain tidak bisa menggelapkan kamu. Yang bisa menggelapkan kamu adalah dirimu sendiri. Sok nempukeun ka batur wae. Nyeri hati cek batur, ku batur. Nyeri hati mah buatan maneh. Diasupkeun kana hati, diasupkeun teu asupkeun hati, kumaha maneh? Rek poek, rek caang, kumaha maneh? Paham? Jadi zulum itu artinya apa? Zalim itu artinya apa? Ini suka dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang curhat sama saya. Ayah, saya sedang dizolimi. Tar dulu. Kusaha. Tahu artinya zolim? Gak tahu ayah. Jangan ngomong kalau gak tahu. Dizolimi artinya digelapkan oleh orang lain. Orang lain tidak akan bisa menggelapkan kamu. Oleh yang punya lampu kamu. Yang punya saklar kamu. Pegang saklar itu, kamu akan bahagia. Selama ini saklarnya dibawa-bawa orang. Hese mencetna. Betul? Coba saklarnya dibawa kamu. Mau nyala itu bahagia atau enggak nyala. Saklarnya udah dipegang, tinggal bahagia. Mau bahagia sekarang? Sekarang aja. Nggak usah nunggu besok. Gitu bahagia tuh. Ya. Oke, lanjut. Kita lihat surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 23. Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan itu hanya ada pada sisi Allah. Aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Jadi ini, lihat saya semuanya, ini adalah kata-kata para rasul yang diberi pengetahuan langsung oleh Allah. Namanya mil ladunka ilman, yang disebut dengan ilmu laduni itu. Jadi para nabi, para rasul itu dapat ilmunya langsung dari Allah. Nah ketika ilmu dari Allah itu disampaikan kepada mereka, malah mereka menolaknya. Nah di ayat ini dikatakan orang bodoh itu adalah orang yang menolak pengetahuan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul.
Padahal itu datangnya langsung dari Allah. Ada yang bilang sama saya, ayah, saya alhamdulillah setiap buka puasa selalu saya makan kurma 3 biji. Hebat kamu, luar biasa. Bisa gak disampaikan kepada saya alasannya apa? Rasul juga dulu kalau buka puasa makan kurma. Oh gitu. Ya Rasul dulu di sana. Di sana itu yang pohon cuman jadi tangkal korma wungkul. Jadi eueuh buah nu bisa didahar. Paham maksud saya? Jadi kalian jangan menyepelekan orang lain yang makan ganas, makan cau, makan semangka. Jadi dia mah loba segala aya. Di ditu mah dengan jadi tangkal korma wajar mun urang ditu buka puasa dahar korma. Muni asa pang surgana eta maneh kunaon. Ya Allah. Ya di sana itu yang hidup cuma tangkal kurma sampai sekarang juga, nggak ada yang lain. Di dia mah samangka aya, gedang aya, cau aya, cau ge di urang cau tanya tuh Pak Haji Asep. Cau raja ge rupa-rupa di urang, raja cerai, raja bulu. Macam. Coba. Ambon macam aya Ambon lumut, aya Ambon macam-macam, Ambon bodas, luar biasa. Betul enggak? Di urang mah cau ge rupa-rupa. Jadi kalau kamu buka puasa pakai buah-buahan ya sama saja. Karena kita hidup di negara yang berlimpah buah-buahan. Tong ngarasa bener maneh dahar korma. Nyalahkeun batur. Bogana ganas, dahar ganas, di buruan kan aya ganas. Wah, cenah dahar ganas mah mohon menang pahala cek saha. Saya yang bilang pahalanya dapat. Dari saya. Apa pahalanya? Amis. Gitu. Dan saya tidak bisa menjanjikan pahala yang nanti. Nu karasa mah langsung ayeuna. Betul enggak? Iya. Dahar ganas pahalanya ada, amis haseup. Gitu. Ngaji metong riweuh-riweuh. Dan saya tidak bisa menjanjikan pahala yang nanti-nanti itu, nggak bisa. Saya emang nggak bisa. Dan saya juga belum hidup di alam nanti, baru hidup sekarang. Bagaimana saya bisa mengajarkan yang nanti sementara saya juga belum ke sana? Kan masih di sini bareng jeung marane. Tapi lucu banyak orang yang menjanjikan kehidupan yang nanti, padahal dia juga belum ke sana. Dipercaya deh kumarane. Betul? Iya. Ini ngaji yang real aja. Lanjut dulu. Jadi udah ngerti ya orang bodoh banyak kan? Wah kalau dibedah lagi Quran ini orang bodoh banyak ya. Stop aja dulu sampai di sini. Kira-kira di ruangan ini ada nggak orang bodoh? Gitu aja pertanyaan saya sebelum diteruskan. Ada apa tidak? Ya udah jawab sendiri. Dan saya nggak bisa menghukum kalian. Saya tidak berani mengatakan kalian orang bodoh. Saya juga tidak bisa menyebut kalian orang pintar. Kalianlah yang paling tahu. Saya cuma memberikan rambu-rambu untuk menilai diri. Apakah kita hari ini sudah pintar atau masih bodoh? Itu aja. Ya, gitu. Hati-hati. Orang bodoh bukan berarti tidak punya ilmu. Ilmu nama loba ngan apalan wungkul. Ayat kursi apal. Al-Ikhlas apal. Berita ikhlas wae. Betul enggak? Al-Falaq apal. Eta mah ayat paling utama, betul? Iya. Tapi teu caang-caang. Anas apa? Tapi teu jadi jelema nepi ka ayeuna. Itulah pengetahuan yang tidak jadi ilmu. Makanya kalau pengetahuan cuma sebatas hafalan, tidak memuara menjadi implementasi, nggak ada artinya. Ayo lihat, percaya nggak sama saya? Kalau negara yang bikin mobil itu kaya, percaya? Kenapa kaya? Mereka dapat berkah dari semesta. Wajar? Wajar. Karena apa? Mereka punya pengetahuan dan pengetahuan diimplementasikan jadi kenyataan.
Orang yang jualan tadi, jualan setrika, benghar. Apa isinya setrika? Cuman kumparan digulung, kawat kecil yang hambatannya besar. Karena apa? Kalau kawatnya makin kecil, hambatannya besar. Kalau hambatannya besar, gampang panas. Cuman menggunakan pengetahuan tentang hambatan kawat, dia bisa menciptakan setrika. Kumaha caranya supaya setrika bisa on off ketika panas, jetrek, eureun. Tiis jetrek kurung deui. Pakai bimetal jadi saklar. Apa bimetal? Cuman logam dikeling jadi saklar, gitu aja. Tapi diimplementasikan dalam hidup luar biasa. Coba di rumah kalian ada nggak stop otomatis air? Ada kan? Cuman pakai hukum Archimedes itu pakai pelampung. Jadi ketika air tuh naik ya ke toren ke atas. Kalau torennya kosong, kan ngaplek tuh, turun si pelampungnya itu. Begitu air naik, pelampungnya kan kedorong. Begitu kedorong, klak, mati saklarnya. Air berhenti, kan teu kudu naik ka luhur. Itu orang soleh teh nu nyieun pagawean nu manfaat keur batur. Cari cing wae atuh. Ngaku soleh. Bayangkan sekarang. Betapa susahnya saya naruh toren di lantai 3. Begitu toren penuh, saya kudu naik ka luhur, unggal poe, maihan keran. Gara-gara pakai stop keran otomatis. Cuma pakai pelampung saja. Harganya berapa? Di toko besi itu harga otomatis cuma 125.000. Tapi seumur-umur kita dinyamankan, betul nggak? Bayangkan ibu-ibu sorangan di imah, cai ngocor terus. Orang tidak menciptakan itu, hayang maihan keran, naik ka luhur. Duh, nya ibu, nya sorangan, nya geus kolot, kudu naik ke lantai 3. Cai can maot geus labuh ti heula. Betul nggak? Saya tanya sama kalian, itu orang yang bikin saklar otomatis untuk air di toren itu soleh nggak? Eta nu soleh teh. Membuat sesuatu karya yang berguna buat orang lain dan menolong orang banyak supaya tidak susah, itu soleh. Kalian mengartikan soleh kan lain. Kadang-kadang baca itu, pakai speaker keras-keras, dicarek, amek-amekan, ngamuk, dianggap penistaan agama. Ini pengertian soleh ini sekarang sudah bergeser. Batur nu loba manfaatnya disebut salah. Dan masjid saya nih di sini. Kalau nggak pakai saklar otomatis di toren, riweuh atuh nungguan masjid. Moal tangtu betahkeun nu nunggu masjid. Tiap keran pinuh naik ke luhur, Sekarang mah tinggal pelampung naik, tak, mati. Ini hukum Archimedes. Setiap benda ketika berada di dalam suatu fluida, maka dia akan mendapatkan gaya apung ke atas. Namanya gaya Archimedes. Banyak gak yang hafal hukum Archimedes? Loba. Tetapi kalau tidak menggunakannya, bodoh. Maka hukum Archimedes dipakailah jadi kapal laut. Betul? Kapal laut terbuat dari besi. Coba bisa ngapung tadi laut. Gara-gara ada kapal laut, ada transportasi yang murah. Kalau naik pesawat kan mahal. Makanya lebaran biasanya kapal laut pada penuh. Betul? Murah. Yang menciptakan kapal soleh enggak? Yang menciptakan pesawat soleh enggak? Nyunyian sendok soleh? Nyunyian peso? Garpu? Soleh. Ari marane geus nyieun naon? Baru apal idgham biguna aja 4 udah ngaku soleh. Nun mati ketemu ya, idgham apa itu? Nun mati ketemu ya.
Wa may yuti'illah. Tidak dibaca waman yuti'illah. Karena nun mati ketemu ya, ada tasdid. Idgham apa itu? Biguna. Soleh nggak kalian tahu itu? Soleh nggak? Biasa aja. Dan selama itu yang kalian sebut soleh. Ngerti maksud saya? Cik atuh kakara bisa baca gitu wae mah tong sombong. Mun apal Ikhfa 15 tuh. Bagus itu, tetapi itu baru dimensi awal, dimensi kulit. Dan sekarang waktu kita habis untuk memperbaiki makhraj dan bacaan. Batur mah habis menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Ari nu ngadamel sisir soleh. Kebayang ya rambut saya kayak apa, tukang sisir, betul nggak? Soleh jadi rapi kan? Kalau saya sisirnya pakai ini aja, sisir saya. Makanya saya nggak bisa rambut panjang. Makanya istri saya dulu, kenapa kamu nggak mau dinikahin sama, dulu ada yang naksir sama dia dari TNI. Sebetulnya bukan tidak suka profesinya kata dia, cuman gak suka rambutnya suka cepak. Begitu dapat saya cepak terus tiap hari. Karena saya tuh nggak bisa, nggak kuat kalau rambut panjang itu, dan saya itu nggak kuat kalau pakai kopiah, liur. Jadi mohon maaf ya, saya ceramahnya nggak pakai kopiah ya. Yang pakai kopiah soleh. Maaf ya, saya tuh kalau pakai kopiah liur. Sampai sekarang istri saya pusing cari kopiah yang dipakai nggak liur. Jadi saya di rumah kopiah itu udah banyak sebetulnya, macam-macam merek. Kabeh liur. Pokoknya kalau asal pakai pusing saya itu, nggak tahu. Ya mungkin saya nggak boleh pakai kopiah mungkin. Ya terserah kalian mau ngaji atau enggak sama saya, karena saya nggak bisa pakai kopiah. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau saya nggak pakai kopiah, bukan saya tidak sopan, bukan tidak menyesuaikan diri, bukan. Pusing saya. Mana mending pusing saya atau mending ceramah? Ya, mending ceramah kan, jadi saya nggak pusing. Nah, pesan Imam Syafi'i itu udah terkenal ya, ahli fikih yang sudah sangat terkenal. Bahkan ajarannya sudah jadi ahlus sunnah wal jamaah kan? Ya, saya sitir juga dari pendapat beliau. Aku tidak pernah berdebat untuk mencari kemenangan. Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tetapi aku pasti kalah dengan seorang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu tidak pernah paham landasan ilmu. Jadi Imam Syafi'i cuma mengajarkan, kalau ketemu orang bodoh jangan berdebat. Karena kalian akan kalah. Beliau mengatakan 10 intelektualitas bisa saya kalahkan, kata Imam Syafi'i. Tapi saya menghadapi orang bodoh 1 gak kuat. Ya. Aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku pasti kalah dengan seorang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu tidak punya landasan, paham landasan ilmu. Makanya orang bodoh dengan orang bijaksana cuman 1 bedanya. Orang bodoh belum pernah bijaksana, tapi orang bijaksana pernah bodoh. Jadi makanya orang bijaksana kalau berdebat dengan orang bodoh tidak bijaksana. Ngerti maksud saya? Kalau orang sudah bijaksana ketemu orang bodoh, langsung, oh saya kan dulu pernah bodoh seperti dia, ngapain saya berdebat dengan dia? Gitu. Karena orang bijaksana pernah bodoh. Jadi kalau orang bodoh kan belum pernah bijaksana. Makanya orang bodoh tidak tahu apa kebijaksanaan. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan 10 berilmu pasti aku kalahkan. Dan aku bisa berhujah kepada mereka. Tapi menghadapi orang yang bodoh saya tidak berdaya. Sama, saya juga kalau ketemu orang bodoh itu saya tidak berkutik. Diam aja.
Makanya setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual, aku selalu menang. Tetapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, aku kalah tanpa daya. Makanya Imam Syafi'i kalau ketemu orang bodoh cuman diam. Karena kalau bicara juga percuma. Gitu. Ini ngerti nggak? Jadi kalau saya tidak mau berdebat dengan kalian, tahu kan kalian kan? Gak usah dijawab. Apabila orang bodoh mengajak berdebat denganmu, maka sikap yang terbaik adalah diam, tidak usah ditanggapi. Apabila kamu melayani, maka kamu akan susah sendiri, dan bila kamu berteman dengannya, maka ia akan selalu menyakiti. Dan orang bodoh itu bukan sekedar berbahaya, kalau kita berteman dengan dia selalu menyakiti. Orang bodoh. Nah, apa ciri orang bodoh? Satu, selalu merasa yang paling benar. Yang kedua, ciri orang bodoh itu tidak ingin memahami pemikiran orang lain. Jadi percuma bicara sama dia, karena pemikiran kita tidak akan bisa dipahami, karena dia merasa paling benar. Tiga, menyepelekan orang lain. Kalau orang lain berbicara, cuman gitu saya juga bisa. Padahal sebetulnya ilmunya dia itu untuk dirinya sendiri aja sudah tidak menolong. Yang keempat, suka menyombongkan diri. Yang kelima, ingin selalu terlihat pintar. Padahal ketika dia itu bicara, tambah kelihatan bodohnya. Apalagi kalau diam, tambah kelihatan kelemahannya. Tetapi dia selalu ingin terlihat pintar. Yang keenam, close minded. Pikirannya tertutup. Tidak pernah mau menghargai pikiran orang lain. Kumaha akang. Tidak serius dengan ucapannya sendiri. Jadi kalau dia berucap, ini orang bodoh, ucapannya itu tidak pernah serius. Bahkan sering berbicara dengan kata-kata yang tidak pas di tempat yang tidak pas. Saya menghargai gurauan, tetapi kalau bergurau di tempat yang tidak pas, itu kebodohan. Yang kedelapan, mengulang kesalahan yang sama. Yang kesembilan, bercanda di waktu yang tidak tepat. Kesepuluh, suka menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Nu salah namanehna, nu dicarekan batur. Dasar bodoh. 11, mengabaikan perasaan orang lain. Tidak punya rasa. 12, bersikap agresif ketika berada dalam konflik. Jadi kalau cari orang bodoh mah lihat, kalau ada konflik, kata-katanya rocos, panon bolotot, agresif kalau ada konflik. Ilmunya mungkin banyak, tapi ilmunya tidak menolong dirinya. Merasa lebih baik dari orang lain. Orang bodoh mah erek diuk hese, hayang pangharupna. Padahal datang panerina. Dasar bodoh. Banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau berbicara itu tidak ada gunanya. Suka ikut campur urusan orang lain. Dari 15 ciri ini, ada berapa yang ada pada diri kalian? Ada semua? Ngaborong mah nanti lebaran, borong kue buat bagi keun, tong ngaborong ciri-ciri orang bodoh. Cing atuh tong diborong nu kieu mah. 15-belasnya ada. Nah, ciri orang bodoh yang ke-15, suka ikut campur urusan orang lain. Nih, suka gatel kan? Kalau nggak ikutan urusan orang itu. Bodoh. Jadi orang bijaksana PS orang bodoh. Orang bodoh menganggap dirinya bijaksana, tapi orang bijaksana tahu kalau dirinya bodoh. Makanya orang bodoh tidak pernah belajar.
orang bijaksana terus belajar. Safari, jalan-jalan membuat seorang bijaksana menjadi lebih baik dan membuat orang bodoh lebih buruk. Jadi orang bijaksana diajak jalan-jalan ke alam, tambah baik, tambah bijaksana. Orang bodoh diajak kemana-mana terubah. Kenapa? Close minded, sudah tertutup. Pesan apapun yang disampaikan pada dia tertutup. Makanya cocok dengan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 tadi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup, close minded, kafaro, tertutup, dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tetap aja. Dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, tetap saja sulit berubah. Jadi orang bodoh bukan tidak sekolah, mungkin sekolahnya tinggi tapi bodoh. Paham sampai di sini? Makanya saya umpamakan orang bodoh seperti sendok. Sendok itu dipakai untuk ngambil gule, tidak merasakan gule. Dipakai ngambil karedok, tidak merasakan karedok. Dipakai ngambil sayur asam, teu ngerasakeun amis asemna. Dipakai ngambil sayur kacang, gak ngerasakan nikmatnya. Dipakai ngambil apapun, sendok tidak merasakan apa-apa. Dekat dengan sumber kenikmatan, tapi dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan apapun. Kalau kita dekat dengan ulama, dekat dengan orang bijaksana, tapi kita tidak berubah dekatnya kita dengan mereka, itu tanda bahwa kita seperti sendok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.